Semoga seluruh makhluk bumi semesta alam terjadi kebaikan dan kebaikan. Do the best, do the best. I hope God bless you all in things, better life, better good, and beauty life of the people on the world. Dan mohon doanya seluruh makhluk bumi semesta alam. Aku udah mengalami pembunuhan karakter selama 10 tahun dan terpisah dengan anak kandungku 6 tahun. Di momen kali ini, di video kali ini, saya berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di mana di sini saya menelusuri jalan setapak ini yang akan membawa saya ke sebuah air terjun tertinggi di Jawa dan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia, yaitu Madakaripura ya teman-teman. Jadi guys, ini saya sudah berada di jalan menuju ke kawasan air terjun Madakaripura, di mana air terjun Madakaripura ini adalah salah satu tempat yang paling ikonik dan penuh legenda di Jawa Timur, yang terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, lebih tepatnya di Desa Sapih, Kabupaten Probolinggo. Dan air terjun ini menyimpan sejarah yang erat kaitannya dengan tokoh besar Nusantara yang bernama Gajah Mada dari kerajaan Majapahit ya. Untuk asal usul nama Madakaripura ini berasal dari 3 kata Sanskerta yang berarti Mada itu tergila-gila, kari itu perbuatan, dan pura ini merupakan tempat atau kawasan suci ya. Keren ya. Jadi jalur yang membawa kita untuk menuju ke pusat titik lokasi air terjun Madakaripura itu pemandangan keindahan alam sekitar tuh seperti ini teman-teman. Jadi di sini airnya tuh sejuk, adem banget dan bersih guys. Bisa kalian lihat seperti ini ya. Wow. Keren pak, sumpah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini sudah jam 4 sih. Sebentar lagi mau ba'da maghrib guys. Oke, jadi legenda ya, legenda Gajah Mada teman-teman. Dilihat dari tradisi lisan masyarakat lokal ya, air terjun Madakaripura ini adalah tempat pertapaan terakhir Gajah Mada setelah mengundurkan diri dari Majapahit pasca peristiwa Perang Bubat. Dan Gajah Mada disebut menyepi dan mensucikan diri di lembah ini hingga akhir hayat teman-teman. Nah ini dia. Anda memasuki kawasan rawan bencana. Ngeri ya. Cuman indah guys. Masih lestari. Oke, kita lanjut ke sana ya teman-teman. Dan itu di situ ada lagi jalan setapak. Dan jalan yang tadi itu sebenarnya waktu musim hujan kemarin di sini tuh longsor guys. Jadi jalan utama seperti ini untuk menuju ke pusat utama ya, itu mengalami putus teman-teman, sehingga jalannya diarahkan melewati air yang di tengah ini ya. Tapi nggak apa, ini sangat eksotis guys. Oke, kita lanjut lagi. Jadi air terjun Madakaripura ini dipercaya sebagai
tempat moksa menghilang secara spiritual ya beliau Gajah Mada. Dalam kepercayaan Jawa, moksa itu berarti mencapai titik kesempurnaan hidup dan menyatu dengan alam tanpa mengalami kematian secara jasmani ya teman-teman. Wow, keren cuy. Ini masih lestari ya, bisa kita lihat banyaknya vegetasi yang cukup rimbun dan hijau di sini, yang menandakan bahwa lokasi ini masih banyak habitat-habitat seperti burung dan hewan-hewan lain yang hidup asri di alam area sekitaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini ya. Wah, keren Mbak. Oke, kita lanjut. Gas lagi guys. Wow. Cuman ya takutnya itu longsor teman-teman. Karena ini secara tidak langsung ini karena memang mengarah ke bawah ya. Dari titik ujung sana menuju ke bawah ini gini banget guys. Oke. Kita gas lagi. Ini saya sudah berjalan sekitar mungkin 800 meter ya teman-teman. Kurang lebihnya segitu. Ini saya sudah berada di gubuk warkop ya, yang sudah tutup ya Pak ya ini ya? Ya. Sudah tutup ya. Ini saya bersama dengan siapa Pak? Namanya Pak? Pak Sekat. Pak Sekat guys. Sekat. Nah, kita langsung berbincang-bincang sebentar ya di sini. Iya. Oke. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya Pak. Ini katanya kapan hari itu ada tragedi longsor di sini ya? Iya. Ya, itu mohon diceritakan Pak. Enggak. Kalau sekarang lah longsor dah. Iya, kapan hari? Iya, waktu Iya. kemarin itu. Iya, kemarin itu longsor gitu. Ah. Terus langsung ada banjir, bandang gitu caranya. Dari sini, ini. Iya. Ya sampai situ. Sampai sana, Iya, sampai keluar sampai sana. Terus Pak. Langsung ada longsor itu, ada apa? Ada banjir itu udah nutup itu ceritanya. Karena di sini tuh masih hujan-hujanan gitu. Langsung ada banjir. Jadi ceritanya di sini langsung ditutup. Ya. Itu caranya. Takut rusak orang-orang itu loh. Di laut. Iya. Gitu Tapi caranya. ini sudah tutup secara resmi Pak ya? Iya. Sebenarnya ya. Mm-mm. Sudah tutup. Terus dikelola sama warga. Iya, sama mereka. Sampai jelaskan. Iya. Ditutup sama keluarga sekarang itu. Nggak melalui orang atasan ndak itu. Kan gitu caranya lah. Jadi dulunya itu di sini sudah nutup itu ya gitu. Kalau longsor nggak ada. Yang takut itu banjir tok itu loh. Banjir bandang. Banjir bandang itu. Iya, tapi kan membuat longsor Pak. Enggak. Jalannya tadi kan mengarah ke sebelah kiri kan tadi kan ya? Iya. Jadi itu caranya lah, guys. Banjir bandangnya tuh memakan korban jiwa apa enggak? Enggak bawa orang, enggak. Sampai apa itu ya? Sampai ditimbali sama orang-orang itu loh. Orang sini itu. Kalau ada banjir langsung diusung sama orang itu. Tapi itu jalannya. Gitu Pak ya. Mm-mm. Ini sudah sebenarnya di sini sudah terbengkalai sudah berapa lama nih Pak? Di Iya. sini? Sudah berapa lama? Sing anu itu ah. Ini loh, tempat ini loh, tempat Madakaripura ini sudah tutup sebenarnya sudah berapa lama? Iya, sudah tutup ya. Sudah berapa lama? Nanti dulu. Lebih 1 tahun. 1 tahun Tutup lebih? itu. Iya. Oh. Nggak lebih, 1 tahun pokoknya lah. 1 tahun ya? Iya. Terus sampai saat ini ya dikelola warga ini ya sampai Iya. sekarang ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi di sini dulu mengalami
tragedi banjir bandang dari atas menuju ke bawah sana, sehingga banyak jalan tuh yang kropos, lalu ya longsor sedikit lah. Jalan utama, poros jalan utama menuju ke sini itu pada akhirnya dialihkan ke sebelah kanan sini ya teman-teman. Jadi jalannya itu putus-putus gitu guys. Wow, ini ya alam seperti ini. Kawasan air terjun Madakaripura ini saat ini sudah dikelola oleh swadaya masyarakat sendiri. Akan tetapi untuk tiket masuknya sebagai warga lokal sendiri ya, ini masuk warga lokal guys, itu cukup mahal teman-teman, 115.000. Jadi seperti ini, kurang 50 meter lagi teman-teman akan sampai di titik lokasi air terjun Madakaripura guys. Dan di sini sudah ada seperti selo penangkep ya, pohon yang berdiri berjajar seolah-olah kita masuk ke dimensi lain, dimensi gaib. Permisi, assalamualaikum. Oke. Wow, ini masih lestari ya. Semoga kedepannya ini masih tetap bisa lebih lestari lagi guys. Oke. Rencananya nanti planningnya saya tuh di sini sampai malam ya teman-teman, untuk merasakan sensasi kewingitan, keangkeran di area sini ya. Karena ini jelas angker guys, karena tepatnya dia makhluk-makhluk tak kasat mata seperti itu. Dan by the way, meskipun konten saya itu sedikit mistis ya, karena memang mengandung sejarah tradisi lokal masa lalu, sewaktu saya eksplor tengah malam di kuburan atau di tempat manapun yang sudah saya videokan di konten ini, di channel ini, itu saya tidak pernah dan tidak minta sih adanya penampakan tertentu. Aneh ya, cuman saya nggak minta guys. Ini harus pakai jas hujan. Untungnya tadi saya sudah beli di warung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, tinggi-tinggi air terjunnya ya teman-teman. Jadi air terjun Madakaripura ini tertinggi di Jawa dengan ketinggian sekitar 200 meter. Tapi air terjun Madakaripura ini juga tertinggi nomor 2 di Indonesia. Yang pertama itu kalau nggak salah di Sumatera Utara, air terjunnya yang paling utama, yang tertinggi ya. Dan Pak asli Bismillahirrahmanirrahim. Indah bro. Kewendeng pak, kewendeng deng. Seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti lembah purba gitu. Wow. Ini saya sudah memakai jas hujan ya, untuk melindungi tas aja sebenarnya. Sebenarnya saya basah kuyup nggak apa-apa ya guys. Ini sudah masuk ke kawasan air terjun. Jadi air terjunnya itu yang utama tuh berada di, kita nanti belok ke kanan sana ya. Cuman ini air terjun yang berada di tengah-tengah jalur perjalanan menuju poin utama guys. Dan keren pak, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow. Oh, indah banget bro.
Wah. Jadi kayak hujan gitu guys. Wah. Jadi kayak hujan gitu teman-teman. Wow. This place is so amazing guys. And beautiful waterfall in Java. Wow. Masih kelihatan ya. Nyaring banget guys. Ini kalau dilihat dari pinggir sini itu sangat indah teman-teman. Ah, kayak gini ya. Oke lanjut guys. Keren pak. Ya habis pikir guys. Gak rugi datang ke sini teman-teman. Asli gak rugi ya. Keren. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi seperti musim penghujan gini. Tuh. Jadi berada seperti di tengah-tengah lembah yang di sini terdapat air terjun yang cukup cantik, guys. Kayak gitu ya. Wow. Basah, guys. Maaf banget. Tapi nggak apa-apa ya. Wow.
jadi super keren cuy. Jadi gak rugi teman-teman kalau kesini. Ini mantap ya. Bermain air. Tuh guys. Wow. Keren pak. Lembah Purba. Nah, air terjun utamanya tuh yang ini loh teman-teman, yang ini ya. Cuman bahaya, saya nggak akan ke sana, cuman sampai sini aja ya guys. Saya nggak akan ke sana teman-teman, itu air terjun utamanya yang ada di sana teman-teman. Wow. Oke, langsung saja guys menuju ke sana ya. Ini cantik banget teman-teman. Cuman saya nggak akan deket-deket karena masih ya bahaya. Aduh, wow, keren pak. Mending. Oke, langsung ya teman-teman ke sana sedikit aja, nggak sampai dalam. Ini bahaya teman-teman. Kalau ke sana sebenarnya bisa ya, cuman saya gak akan ke sana deh, takut. Nah, untuk ada lembah yang sangat indah di situ guys. Jadi kayak ada kolam gitu ya, yang sangat dalam. Dan pertapaan Gajah Mada itu di atas sana teman-teman, di atas sana. Mungkin teman-teman di sini yang bisa melihat beliau atau energi-energi masa lalu yang air terjun utama di sini kan ada dua ya sebenarnya ya. Cuman yang air terjun utamanya itu yang di sebelah sini guys. Nah, itu dengan ketinggian 200 meter guys sampai ujung sana, ujung tebingnya sebelah sana ya. Oke. Asli pak, ini kalau kalian kesini ini nggak rugi teman-teman. Dengan biaya 115.000 guys.
Oke. Cukup cantik juga. Udah ya teman-teman. Dan ini sudah 5:30. Jadi sudah lumayan gelap di area sini. Wah, ini kalau terpeleset licin ya, jatuhnya sakit guys, karena batunya di sini tuh tajam-tajam. Ngambil helm dulu. Kayak proyekan aja nih. Oke. Oke, kita menyusuri sungai kecil ini ya, yang cukup cantik dan cukup menarik guys. Jadi nanti kalau menyeberangi sungai kecil ini, itu kita langsung kena tetesan air terjun ini teman-teman. Oke ya, gas ya. Wendeng. Licin juga ini. Itu dalam teman-teman, itu dalam, jangan ke sana ya. Yang di sebelah sana itu dalam banget ya. Tuh dalam tuh, yang sebelah situ tuh dalam ya. Jangan ke sana ya teman-teman. Dalam banget itu. Itu ke situ. Wow, cipratan air terjunnya tuh keras banget ya teman-teman. Tuh.
Oke, sudah cukup. Wush, ini dalam nih. Lumayan nih. Ini kalau ke sana nggak tahu. Coba ya ke sana ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu penampakan dari pertapaan terakhir Patih Gajah Mada, di mana lokasi ini bernama air terjun Madakaripura, dan beliau juga moksa di sini. Moksa itu menyatu dengan alam lain secara spiritual ya. Entah beliau menenggelamkan diri atau gimana, saya kurang paham juga kalau dilihat secara nyata. Tapi di samping itu, lokasi-lokasi seperti ini, ya lebih tepatnya di air terjun Madakaripura tersebut, selain memiliki panorama dan nuansa alam yang cukup memukau, yang cukup cantik, di sini itu lokasinya cukup wingit guys, dan sangat mistis ya. Kita ngopi di warung. Oke. Ini ada jas hujan, dibiarkan terbengkalai seperti itu. Saya sudah di warung dan sudah ngopi-ngopi, dan saya bertemu dengan Mbak siapa, Mbak? Ganis Nilasari. Mbak Ganis ya. Iya. Oke. Jadi saya bertemu dengan seorang pertapa yang bertapa di sini guys, dan barusan ini beliau di sini ya. Namanya Mbak Ganis. Selamat sore. Ya, selamat sore. Namaku Ganis Nilasari Indonesia. Putri Jawa, Putri Agung, Putri Soekarno Indonesia. Kastaku Brahmana Brahmani. Dan agamaku Hindu Buddha atau disebut Siwa. Dan aku berasal dari desa Kebun Agung, Sumowono, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, atau Wihara Kondana. Wihara Kondana di Madakaripura. Bromo ini tempatnya leluhurku, Eyang Patih Gajah Mada, Mojopahit, leluhurku selain Eyang Bromo. Matur nuwun, semoga seluruh makhluk bumi semesta alam terjadi kebaikan dan kebaikan. Do the best. I hope God bless you all in thing, better life, better good, and beauty life of the people on the walk. Dan mohon doanya seluruh makhluk bumi semesta alam. Aku melakukan Topo Broto Ndapsila. Aku sudah mengalami pembunuhan karakter selama 10 tahun dan terpisah dengan anak kandungku 6 tahun. Dan sementara kembaran beliau berdua sampun sedo atau meninggal dunia. Mohon doanya aku bisa berkumpul dengan anakku, dan aku sedang mengajukan applying asylum ke Jerman, Rusia, biar anakku bisa sekolah di Jerman dan bisa mendapatkan PR, dan biar bisa pulang ke Indonesia mengaktifkan PT Dirgantara Indonesia. Matur nuwun, semoga seluruh makhluk bumi semesta alam terjadi kebaikan dan kebaikan. Do the best, love it and love it. I hope God bless you and better life, better good, and beauty life of the people on the world and growing challenged economy. Baik Ganis Nilasari Indonesia, Putri Jawa, Putri Agung, Putri Soekarno Indonesia, 99 Bromo, Madakaripura, Matur nuwun, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 111. Namo Buddhaya, salam Dharma Santi. Rahayu. Rahayu. Yeah. Sudah. Ya, mau tanya boleh ya? Nggih. Nggih.
maaf, jenengan katanya ini kan leluhur dari langsung beliau ya. Nggih. Keturunan keberapa? Kalau keturunannya saya tidak tahu, tapi karena ayahku di kerajaanku, dari kerajaanku Kartanegara Gunungrat masih ada dan sekarang dibekukan, tapi masih beroperasi, masih tetap ada di Desa Kebun Agung, Sumawana, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, di tempat rumahku yaitu Sarang Burung Walet. Sarang Burung Walet? Iya, sekarang jadi Sarang Burung Walet kerajaan tersebut. Oh, rumahku. Rumahnya jenengan? Nggih. Itu beliau itu langsung dari keturunan dari bapak atau ibu? Dari ayahku, sementara mamaku keturunan dari Belanda, Inggris Belanda, mamaku. Inggris Belanda? Nggih. Oh, jadi dari bapak ya? Iya. Oke. Dan beliau ini kalau jenengan amati ya, punya keahlian apa? Kesaktian apa? Siapa? Patih Gajah Mada. Oh, selain menyatukan Nusantara atau hampir se-Asia atau lebih, selain itu juga aku ingin mengikuti jejak langkah beliau, mempunyai jejak langkah yang membahana seluruh bumi semesta alam dengan negeri Jawa Jipo, Glo Klopo Merah Putih NKRI dimanapun aku berada. Kalau aku mendapat flying excursion ke Jerman, dan itu Sang Saka Merah Putih akan kutegakkan dimanapun aku berada. Ganis Sari Indonesia, Putri Jawa, Putri Agung, Putri Soekarno Indonesia. Oke Mbak, ini saya cabut dulu ya. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil apa yang dicita-citakan. Oke, thank you so much. Oke, monggo. Oke, guys. Jadi itu tadi ya. Kita tadi sedikit bincang-bincang dengan Mbak Ganis, namanya dari Semarang, Indonesia, Jawa Timur, dan betapa di sini. Jadi air terjun Madakaripura ini bukan cuma destinasi alam yang pesona ya, tapi juga sebagai tempat spiritual yang dalam bagi budaya Jawa, teman-teman, dan sejarah Nusantara. Nah, setiap tetes air yang ada di sini, guys, itu seolah menyimpan kisah pengabdian dan kesetiaan perjuangan seorang tokoh besar, seorang patih Gajah Mada ya. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.